Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Apresiasi Prosa Fiksi. Kali ini kita akan membahas gaya bahasa penulis cerpen Tiona Tonggi karya Hasan Albana. Langsung saja. Apa sih gaya bahasa itu? Gaya bahasa adalah suatu bahasa yang menggunakan kata-kata atau kalimat yang indah, serta dapat menimbulkan suatu reaksi tertentu kepada para pembaca. Gaya bahasa dapat ditinjau dari bermacam-macam sudut pandang, maka sulit diperoleh kata sepakat mengenai suatu pembagian yang bersifat menyeluruh dan diterima oleh semua pihak. Gaya bahasa yang beraneka ragam dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, gaya bahasa perumpamaan. Yang kedua, gaya bahasa pertentangan. Dan yang akan kita bahas adalah gaya bahasa yaitu metafora, dipersonifikasi, personifikasi, hiperbola, dan simile. Langsung saja, yang pertama adalah metafora. Metafora adalah pemakaian kata-kata bukan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Nah, contoh gaya bahasa yang digunakan pada cerpen Tiona Tonggi terdapat 15 kalimat yang metafora. Tapi saya akan membahas 3 saja. Yang pertama, bagaimana bisa Tio merontokkan sepahatan cerita itu dari dinding benaknya? Nah, merontokkan ini artinya adalah melupakan. Sepahatan artinya adalah ingatan. Jadi, bagaimana bisa Tio melupakan ingatan cerita itu dari dinding benaknya? Itu adalah arti sebenarnya. Nah, yang kedua adalah sebelum berakhir jangan harap Tio hanyut ke sungai lelap lalu tenggelam ke kedalaman dekap bapaknya. Hanyut ke sungai lelap itu adalah tertidur, lalu tenggelam ke kedalaman dekap bapaknya. Tenggelam ke kedalaman itu adalah nyaman dengan dekapan bapaknya. Nah, yang ketiga adalah orang-orang kampung mulai meluaskan ladang sampai ke pinggang gunung. Pinggang gunung ini artinya adalah lereng gunung. Yang kedua adalah gaya bahasa depersonifikasi atau pembendaan. Apabila personifikasi menginsankan atau memanusiakan benda-benda, depersonifikasi justru membendakan manusia atau insan. Nah, ada 2 kalimat di cerpen ini. Yang pertama, aku rela mati asal mayatku berguna bagi bapakku. Tak apa, selagi mayatku bisa menebus bapakku dari sandera kesusahan. Nah, yang kedua, ambil rambutku menjadi atapnya, tanganku bisa dijadikan tiang, badanku ambil untuk papan lantai atau dinding. Kalau bapak tak punya uang, pukulilah bagian mataku agar air mataku keluar. Yang ketiga, gaya bahasa personifikasi yang melekatkan sifat-sifat insani kepada benda yang tidak bernyawa dan ide yang abstrak. Nah, di cerpen ini ada 3. Yang pertama, Pita merasa doanya bakal terkabul. Aroma maut bertiup ke rongga lehernya. Nah, aroma maut ini adalah gaya bahasa personifikasi. Karena kita tahu maut itu tidak mempunyai aroma dan rongga lehernya itu juga. Yang kedua adalah Bargot-bargot tumbuh liar di bahu jurang, mengasuh diri di kerumunan semak ilalang. Nah, mengasuh diri ini adalah gaya bahasa personifikasi, karena tidak mungkin Bargot-bargot mengasuh diri. Yang ketiga adalah angin gunung merampas anak-anak daun dari induk pohon. Nah, yang gaya bahasa personifikasi adalah anak-anak daun dan induk pohon. Kemudian nomor 4, hiperbola. Hiperbola adalah sejenis gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang berlebih-lebihan jumlahnya, ukurannya, atau sifatnya dengan maksud memberi penekanan pada suatu pernyataan atau situasi untuk memperhebat, meningkatkan kesan, dan pengaruhnya. Di cerpen ini ada 4 hiperbola. Yang pertama, tampunglah karena limpahan air mataku akan disukai orang. Limpahan air adalah hiperbola. Yang kedua, bapaknya tergeletak gemas disambar kegelian. Disambar adalah hiperbola. Yang ketiga adalah angin gunung merampas anak-anak daun dari induk pohon. Yang keempat adalah mereka memukul-mukul meja
saling menyambung gelas di udara seolah mengancam matahari agar besok terbit lebih pagi. Nah, yang terakhir adalah simile. Simile adalah mengungkapkan perumpamaan perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berlainan dan yang sengaja kita anggap sama. Ada dua di cerpen ini. Yang pertama, mulut Tio ibarat sekumpar temali yang kusut. Yang kedua, bambu penampung nira umpama kerongkongan yang lumpuh. Sudah, itu saja gaya bahasa dari cerpen ini. Terima kasih telah menonton.